Apa jadinya kalau kalian bisa lihat hantu? Inilah yang dialami oleh Kang Insu, pemuda yang mata batinnya sudah terbuka gara-gara temenan sama Kiprana Lewu. Membuatnya dijauhi teman-teman dan didekati para hantu. Suatu ketika dia harus pulang ke kampung halamannya dan di sanalah dia harus membongkar sebuah kasus kisah kelam masa lalu. Oke, daripada tambah penasaran gimana kelanjutan ceritanya, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? Di sebuah kereta bawah tanah ada seorang pemuda bernama Insu yang katanya mirip dengan saya, tapi kalian jangan percaya ya. Dimana Insu pulang kampung dari Amerika dan akan melanjutkan sekolahnya di Korea. Di dalam gerbong itu juga Insu melihat seorang wanita yang lagi banyak pikiran karena listrik belum dibayar, sembako perlu dibelanjakan, apalagi tagihan dari Shopee Pay Later yang sudah jatuh tempo, membuat si cewek marah-marah gak karuan. Tiba-tiba saja kalung milik Insu bergerak, pertanda ada makhluk goib di sana. Dan benar saja si wanita lagi digoda sesosok hantu. Dan di sini Insu yang sebenarnya bisa melihat hantu coba mengabaikannya. Apalagi di sana juga ada teman-temannya yang nakal. 야, 말이 말 같지 않냐? Saat di apartemennya, Insu pun didatangi sesosok hantu untuk dimintai tolong menuntaskan dendamnya. Akhirnya mau tak mau, Insu pun menunjukkan lokasi jasad si hantu kepada Pak Polisi biar arwahnya tenang di alam sana. Insu pun nelpon pamannya yang lagi rebahan sambil nonton TV, dimana Insu mau pindah aja lah ke rumah pamannya di desa. Toh di kota dia merasa kesepian karena cuma berteman dengan setan. Pamannya menolaknya karena pamannya kan juga bisa lihat hantu. Kalau mereka berdua satu rumah, bisa-bisa para hantu dan rekan-rekan sepermainannya pada kopdar di rumah pamannya. Tapi apa boleh buat, toh rumah tersebut juga sebenarnya punya orang tua Insu. Sesampainya di sana, Insu melihat hantu yang mempesona, cantik luar biasa, menawan istimewa. Namun seperti biasa, Insu mencoba cuek setiap melihat makhluk goib. Insu pun bertemu pamannya yang dimana rumahnya dipenuhi dengan jimat-jimat layaknya rumah Mbah Dukun. Insu merasa cukup senang karena dia bisa mudik ke kampung halamannya. Insu pun mendapat sekolah barunya dan ada seorang cewek bernama Yunji yang coba menggodanya. Tapi Insunya nggak mau. Lagi asik jam pelajaran, Insu dikejutkan dengan hantu menggunakan masker yang penuh darah di luar ruangan. Insu pun menceritakan kejadian tadi sama pamannya. Dan lagi-lagi langkah yang tepat dalam menghadapi hantu tadi adalah dengan cuek bebek. Dahlah, biarin aja. Keesokan paginya Insu melihat seorang wanita buta dengan anjingnya duduk di bawah pohon menikmati dinginnya angin di waktu itu. Insu pun menggambarnya dan tiba-tiba hantu cewek aduhai yang pernah dia lihat mendatanginya. Dan lagi-lagi Insu berusaha untuk cuek bebek. Dan tiba-tiba teman sekelasnya yang bernama Hechul dan Kite datang untuk memberi les privat kepada Insu karena nggak terima Yunji pacarnya Hechul dekat-dekat sama Insu. Dan ternyata Hechul adalah teman SD-nya dulu. Hechul juga tahu kalau Insu ini bisa lihat hantu. Jadi Hechul mengancam agar Insunya ora usah kakian polah atau nggak usah banyak tingkah kalau rahasianya nggak mau dibongkar. Berpindah pada teman-temannya Yunji ya. Ada Nara sama Sunghee. Kali ini kita akan dibawa ke rumah Sunghee. Ada plastik kresek ngegantung di sana. Kalian jangan berpikir kalau ini hadiah ulang tahun ya, karena ini adalah darah segar, sesegar nutrisari yang pakai es. Sunghee-nya pun panik setengah matang. Dia coba menelepon Nara kalau dia melihat hantunya Sehi. Siapakah Sehi? Kita akan tahu sesaat lagi. Di lapangan lagi-lagi hantu cewek aduhai mendatangi Insu.
Walaupun udah berusaha cuek bebek, tapi akhirnya ngobrol juga. Sementara itu Hechul yang lagi bayuan main bola malahan jadi tarung MMA. Hantu cewek kedua ini pun ngomel sama Insu karena Insunya diem-diem baik, gak mau belain. Tiba-tiba ada suara-suara negatif di tempat itu. Insunya pun jauh dari sana dan menelusuri sumber aura negatif tersebut. Dan di sebuah gudang Insu melihat Mbak Kunti versi Korea. Entah lagi ngapain dia di sana. Lagi ngumpulin barang-barang bekas mungkin ya. Dan lagi-lagi Insunya berusaha cuek. Saat di rumah, Insu menceritakan penyesalannya dulu sewaktu teman SD-nya yang bernama Ah Yong tewas tenggelam. Andai saja Insu mau buka suara saat itu, pasti pembunuh Ah Yong bisa cepat ketangkep. Sesaat setelah itu, pamannya terkejut karena ada tamu tak diundang, yaitu Mbak Kunti dari sekolahnya Insu berkunjung ke rumahnya. Keesokan paginya, Insu bersama hantu aduhai menghibur wanita buta yang selalu ada di bawah pohon. Mereka pun lanjut jalan-jalan dan Insunya mulai menceritakan tentang Ah Yong, teman SD-nya yang dulu dibunuh lalu ditenggelamkan. Insu sangat menyesal pada saat itu karena sebenarnya Insu tahu siapa pelakunya. Karena diberitahu sama hantunya Ah Yong. Tapi Insunya malah gak bilang, karena penyesalan itulah Insu akhirnya pindah ke Amerika. Namun karena panggilan jiwa oleh Ah Yong, membuat Insunya balik lagi ke kampung halamannya. Mereka pun pergi ke rumahnya Ah Yong. Di sana Insu bertemu orang tuanya Ah Yong dan merasa sangat lega dan bahagia setelah mengetahui Ah Yong kecil sekarang sudah bahagia. Mereka pun melanjutkan jalan-jalannya dan singkat cerita Insu coba mengabadikan momen kebersamaan dengan selfie bersama. Tapi apalah daya, hantu cewek aduhai ini nggak kelihatan di kamera. Akhirnya Insu memutuskan untuk menggambarnya. Insu dan hantu cewek aduhai nampaknya semakin dekat. Hingga tiap malam dirimu selalu menghantuiku. Insu maksudnya. Sementara itu Mbak Kunti nampaknya mulai betah di rumah itu. Dan karena Mbak Kunti juga, akhirnya Insu dan pamannya tahu bahwa hantu bermasker yang berlumuran darah di sekolah bernama Sehi. 걔가 마사카. Berpindah di sekolah, di mana kita sama Nara nyelonong masuk ke ruang guru buat ambil HP-nya Nara yang disita Bu Guru Pepe. Dan saat lagi nunggu Naranya ke toilet, tiba-tiba ada sesosok hantu cewek yang mendatangi kita. Dan tiba-tiba begitu juga dengan Nara yang baru balik dari toilet. Dia pun kena terong juga, teror maksudnya, sama hantu bermasker hingga akhirnya wassalam juga. Keesokan paginya, kita, Nara, dan Sunghi dicari-cari sama pihak sekolah, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Di dalam kelas, Insu menanyakan tentang Sehi, yang ternyata mantan siswi di kelas itu, namun sudah tewas karena bunuh diri. Insu pun tanya dong, ada yang punya fotonya Sehi nggak nih? Namun seluruh kelas nampaknya ketakutan dan kompak untuk nyuekin Insu. Namun seorang temannya di kelas nge-WA Insu dengan mengirimkan foto Sehi. Entah fotonya kayak apa ya, tiba-tiba Insu nyamperin Hechul sama Hyunji yang lagi berduaan dan menuduhnya bahwa mereka adalah pembunuh Sehi. Langsunglah Insunya kena bau mentah sama Hechul. Paman Insu sedang berusaha keras membuat tameng goib biar Mbak Kuntinya nggak deket-deket lagi. Tapi ya namanya udah betah ya, Mbak Kuntinya nggak mau kemana-mana, maunya di situ aja. Insu pun menceritakan bahwa hantu bermasker memang benar-benar Sehi, bahwa Sehi memiliki kepribadian ganda. Karena hantu Sehi pasti adalah hantu baik yang tersakiti. Jadi Sehi merubah penampilannya dengan menggunakan masker untuk menciptakan kepribadian barunya yang jahat dan kejam, dan pastinya harus dihentikan. Tiba-tiba Hyunji ngechat Insu supaya join bersama mereka karena mereka lagi di rumahnya Sehi.
Pamannya Insu yang was-was terhadap Insu membekalinya dengan pisau sakti mandraguna. Dan mau tidak mau pamannya Insu harus keluar dari zona nyamannya dengan keluar rumah untuk melakukan netralisir pada jiwanya Sehi ya. Padahal dia tuh seorang nolep yang gak pernah keluar rumah. Di tempat lain, Hyunji dan Haechul masuk ke dalam gudang di mana tempat Sehi bunuh diri. Di gudang yang gelap gulita tidak ada cahaya, apalagi cahaya ilahi. Di sebuah lemari terdengar suara gedoran yang sangat keras, membuat Hyunji dan Haechulnya ketakutan dan coba untuk keluar. Namun mana sempat, keburu telat, pintunya pun menutup dengan sendirinya. Seketika itu nampak hantunya Sehi yang bermasker menampakkan diri. Nah, Insunya yang sudah sampai dengar teriakan-teriakan dong. Dia pun langsung menuju sumber suara. Teror pun terus terjadi di gudang tersebut. Hingga akhirnya Haechul harus tewas oleh bapaknya Sehi yang ternyata lagi kesurupan. Ini tinggallah Hyunji yang pada akhirnya dikirim juga ke akhirat oleh hantunya Sehi. Insu yang udah sampai mendapati bapaknya Sehi yang keluar berlumuran darah. Dengan santunya keluar dari gudang. Insu pun terkejut ya setelah melihat mayat Haechul dan Hyunji tergeletak di lantai gudang. Dan dari dalam lemari Insu mendapati jasad Sehi dengan menggunakan masker. Nah, jadi di sini akhirnya kita tahu ya kalau hantu cewek aduhai itu sebenarnya Sehi dalam sisi baiknya. Dan hantu bermasker juga sama saja, itu adalah Sehi, namun dalam sisi buruknya. Seperti yang dikatakan pamannya Insu bahwa hantunya Sehi memiliki kepribadian ganda. Kita akan flashback di mana saat Sehi masih bersekolah. Pada suatu hari, Sehi melaporkan pembulian yang dilakukan oleh Hyunji. Dan aksi Sehi diketahui oleh Hyunji, menjadikan Sehinya jadi target bulian baru oleh Hyunji. Dan yang lebih parahnya lagi, walaupun ada pembulian di dalam kelas, murid-murid lain nih pada diem-diem baik, seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu membuat Sehi yang udah tersiksa jadi makin tersiksa. Dan Hyunji menganggap bahwa mulutnya Sehi adalah masalahnya. Jadi Hyunji memakaikannya sebuah masker untuk menutup mulutnya. Dan mengancam akan di-kill apabila Sehi membuka masker tersebut. 하루 이틀도 아니고 매일같이 마스크 쓰고 무슨 코스프레 하니? Hari-hari Sehi semakin gak karuan ya dibully terus sama Hyunji. Sempat sang ayah berpikir untuk melaporkannya kepada polisi, tapi Sehinya menolak karena percuma saja gak ada yang mau memihak pada Sehi, bahkan teman-teman di kelasnya. Hingga suatu ketika Bu Guru merasa risih karena setiap hari Sehi pakai masker mulu. Bu Guru pun menyita maskernya dan sudah pasti Sehi kena bully lagi karena kejadian itu. Dan lagi-lagi teman-temannya pada cuek bebek bodoh amat, seolah-olah gak ada apa-apa yang terjadi di kelas itu. Karena alasan itulah, Sehi memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Insu pun masuk ke kamarnya Sehi dan menemukan daftar orang yang akan jadi korbannya. Tersisa satu, yaitu Haejung, yaitu temannya yang pernah Sehi bela dulu. Tapi malahan dianya nggak belain Sehi saat dibully. Menyadari hal itu, Insu langsung manggil pamannya untuk melakukan netralisir pada jiwanya Sehi. Sementara itu, Bu Guru yang ada di sekolah lagi scroll-scroll outfit kekinian di Shopee. Tiba-tiba listriknya mati dan tiba-tiba juga hantu masker Sehi nongol di layar monitor. Di sisi lain, para murid dapat chat WhatsApp biar mereka kumpul di perpus. Insu yang tahu bahwa ada yang gak beres langsung menyuruh teman-temannya buat keluar. Namun mana sempat, keburu telat. Dan pada saat itulah hantu masker Sehi nongol dengan menumpahkan 1 jerigen bensin untuk membalaskan dendamnya kepada teman sekelasnya yang acuh tak acuh ya saat dia dibully dulu. Namun saat hantu masker ini menjatuhkan korek apinya, Sehi versi baiknya muncul dan menangkap korek api tersebut. Dua kepribadian ini pun berdebat, namun hantu maskernya lebih dominan di sini. Dia pun merasuki seseorang serta menerbangkan meja, kursi, papan tulis, gayung, sendok, piring, gelas, panci, wajan, dan lain sebagainya. Sementara itu di tempat lain, Paman Insu sudah siap melakukan redangkan hantu maskernya Sehi tetap berusaha membakar tempat itu, beserta manusia-manusia yang ada di dalamnya. Insu pun menceritakan bahwa dia mulai teringat kalau Insu dan Sehi berteman semasa kecil dulu. Insu pun merasa agak menyesal ya karena baru sekarang dia mengingat Sehi.
Hantu Sehi pun bergejolak dalam wujudnya, antara baik dan buruk menyatu jadi satu. Jadinya semrawut gitu. Namun di saat yang tepat pamannya Insu berhasil melakukan ritualnya. Sehi pun mengambil pisau sakti mandragunanya Insu untuk menusuk dirinya sendiri. Dan kini hantu masker Sehinya telah lenyap. Tinggal hantu Sehi yang original yang pada akhirnya lenyap juga setelah mengucapkan selamat tinggal pada Insu. Insu dan teman-temannya pun akhirnya berziarah di makamnya Sehi. 5 tahun sudah berlalu. Kehidupan pamannya jadi lebih berwarna karena Mbak Kunti yang selalu setia menemaninya. Sedangkan Insu ditugaskan menjadi guru magang di sekolahnya dulu. Namun baru juga hari pertama Insu malah mendapat murid hantu pucat warna ungu terong. Dan wow, film pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk pembahasan alur film Morning Grave. Dan bisa kita simpulkan ya, semua itu berawal dari pembulian. Emang yang namanya bully itu membawa keburukan ya, entah di saat itu ataupun di masa yang akan datang. Soalnya korban bully itu pasti akan sangat susah ya untuk melupakan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dia terima. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian dan tetap stay healthy, jauhi bully. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.